kita memang masih berjumlah 8 orang ya. Tapi tidak apa-apa, kita mulai aja. Halo, selamat malam semua. Halo Royal Traders, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami, tim analis beserta dengan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menyapa Anda, menjumpai Anda. Yang mana seperti biasa kami akan membahas pergerakan sepanjang hari ini. Karena ini adalah hari terakhir di transaksi dalam minggu ini, di mana level pergerakan masih berkutat di antara 1823 dengan mencoba untuk menembus ke 1826 dan kalau menuju ke bawah kemungkinan besar akan tertahan pada support kuatnya 1820. Baik, sebelum saya lanjut, saya ajak audiensi sekalian untuk melihat resume dari analisa kami. Untuk hari ini. Di mana ketika tadi pagi saat memberikan analisa, open buy tadi tidak tersentuh ya karena di bawah jam 1. Tapi justru saat break sell-nya ketika 1829 dijebol ya, take profit-nya di 1826.50 ya, selamat yang mengikuti rekomendasi kami pada pagi hari dengan pembukaan sell di 1829 dan harga tidak melewati lagi 1832 dan kita bisa lihat sekarang turun terus sampai ke 1815 low-nya di mana rekomendasi baik kami ada di 1815 sampai 1810. Baik, itu untuk analisa pagi. Selamat yang mengikuti rekomendasi kami. Pada rekomendasi siang, yaitu saat analisa ini dibuat, pergerakan ada di 1825.06. Break sell-nya di 1823 dan break buy-nya di 1827. Break buy-nya tidak tersentuh, tapi break sell-nya tersentuh, bahkan sempat menuju ke area buy 1815 sampai 1810 ya. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi break sell-nya. Sementara kalau untuk area buy-nya, saya sendiri ragu-ragu, tapi dari tadi saya sempat ada juga yang berkomunikasi dengan saya, meminta rekomendasi apakah di level di bawah 1817 bisa buy, dan ada beberapa yang saya rekomendasi dengan target hanya di 1820, namun pada kenyataannya saat ini harga berbalik ke 1823. Jadi selamat yang sudah mengikuti rekomendasi kami break sell itu. Hari ini ada hanya 2 kali ya. Kalau untuk yang area buy-nya saya masih ragu-ragu karena belum menyentuh, maksud saya belum break ya 1815-nya, masih menyentuh. Oke, saya lanjut ke untuk berita. Saya sendiri juga agak ini ya, begitu core retail sales-nya dan retail sales keluar, itu Amerika begitu bagus datanya, tapi direspon negatif. Karena bukannya jatuh, malah naik. Nah ini yang memang agak ini ya, agak unik ya. Ketika market memberi respon negatif. Jadi bukannya memberi respon positif, malah memberi respon negatif. Yang seharusnya dia break low, malahan dia berubah naik ya. Dan ini jadi bukan market yang mempermainkan ya.
tapi reaksi pasar ketika indeks dolar itu jatuh, bukan seharusnya menguat ya. Bukan harusnya menguat, dan ternyata ada pernyataan dari member FOMC Williams ya, bersamaan dengan data yang dirilis tadi, hampir bersamaan ya. Dan itu ternyata yang membuat indeks dolar jatuh dan pada akhirnya memberi efek US dollar nilai tukarnya melemah. Baik, saya kembali ke pergerakan. Oh ya, mohon maaf tadi ada yang masih belum sempat di-share. Untuk rekomendasi mikro, ya ini ketika level 1823 ditembus ya, melewati 1820 tadi, ini likuidasinya, dan selamat juga yang mendapat analisa mikro kami ini, karena ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah menjadi member di PT Royal Trust Futures Jakarta, yang mana ini di-share oleh konsultannya masing-masing. Ini diberikan lewat chat WA pada grup masing-masing ya, di tim masing-masing. Dan juga bisa dilihat pada websitenya Royal ya. Ini ada analisa mikro yang dikirim ke sana. Jadi kalau menyambung pernyataan Ibola tadi, bisa nggak menuju ke 1830, artinya kalau level 1826 ini dilewati, menuju ke 1829 take profitnya, dan tinggal 10 pip untuk menuju ke 1830. Oke, saya harap suara saya bisa didengar ya. Halo? Audiensi sekalian, bisa ada yang menjawab? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu, ini sebenarnya dari tadi saya mendengar sangat teduh banget ya. Jadi itu Ibu Ola ya. Kalau level 1826 dilewati, maka saya prediksi akan menuju ke 1830. Baik, saya kembali ke pergerakan. Sambil saya menjelaskan seperti ini, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya, tidak apa-apa. Tidak ada batasan ya, tidak ada aturan juga, silakan. Kalau saya tidak merasa saya ada yang menyela ya, malah saya merasa itu respon yang baik bila ada yang langsung mengajukan pertanyaan ya. Demikian untuk berita memang hanya sedikit untuk hari ini ya. Jadi apa pergerakan sekarang hanya respon efek dari pernyataan dovisnya Jerome Powell beserta dengan Janet Yellen, di mana beritanya dikirim lewat email juga tadi dan di chat grupnya masing-masing ya, grup leader. Oke. Ini jika hedging di saat ini bagaimana, Pak? Oke, baik. Nanti dalam keadaan seperti ini ya, saya kembali memberi masukan. Oke, tadi pertanyaan tadi dari Pak Wahyu Pratama ya. Oke, Pak Wahyu dapat analisa mikro? Halo? Halo, iya Pak. Pak Wahyudi dapat analisa mikro? Iya Pak. Oke. Nah, artinya begini. Jadi dalam keadaan locking yang harus diperhatikan, perhatikan posisi kalau tren menuju ke atas pada saat dia melewati 1826 ya. Itu boleh buang selnya karena dia akan menuju ke 1829. Dan memang analisa ini hanya 30 pip. Ini skenario pertama ya. Demikian juga ketika dia kalau misalkan berbalik lagi menuju ke bawah di mana 1823 dilewati, maka artinya buang selnya. Itu. 1826 buang selnya karena dia akan menuju ke atas.
Dan apabila dia berbalik ke bawah, ya 1823 dilewati, maka artinya buang buy-nya akan menuju ke bawah untuk mengecilkan potensi loss-nya. Tapi ingat target hanya 30 pip ya. Kecuali kalau mau nahan, oke. Tidak mengapa asal melihat potensinya langsung jatuh ke bawah ya. Begitu juga bila sebaliknya ke atas. Ini skenario pertama. Skenario kedua, posisi buy, pasang TP di antara 18.40 sampai 18.45. Skenario kedua nih ya. Kalau misalkan ragu dengan skenario pertama. Kemudian untuk bila berada di level bawah, 18.25 ya. Maaf, 18.15 sampai 18.10, maka yang dibuang adalah sell-nya karena berharap dia akan kembali, berbalik ke atas. Nah, target kembali pembalikan arahnya itu maksimal 50 pip. Jadi kalau misalkan pasang area di atas 18.40 sampai 18.45, katakanlah pasang TP-nya di tengah-tengah ya, misalkan 18.43. Maka target dia turun 50 pip ke bawah, berarti ada di 18.38. Begitu juga ketika pasang di antara 18.15 dan 18.10 ya, di mana di situ posisi sell-nya di liquid di 18.13 misalkan. Maka target dia berbalik ke atas ya, dikunci lagi atau mau dibuang posisi buy-nya karena loss-nya udah pasti mengecil. Ya, saya tidak mau tahu berapa jarak loss itu ya. Karena yang harus kita tahu ketika kita buka posisi itu harus benar. Di mana margin itu akan bertambah. Gitu. Jadi kalau kita mau rencana buang buy, maka harus di level tertinggi. Demikian sebaliknya, ketika kita mau buang sell, harus berada di level terendah. Karena berharap ada pembalikan arah. Nah, jadi kalau buang di 18.13, maka target selanjutnya dia akan berbalik ke 18.18. Itu skenario kedua. Ya. Jadi hanya dua skenario itu yang bisa diambil di antara ini. Karena saya juga percaya bahwa orang yang sedang mengalami dilema lockingan seperti ini, itu memang suka kebingungan ya. Suka kebingungan. Sebetulnya bukan karena kalau panik udah hal yang biasa ya dalam trading, bahkan senior pun bisa mengalami hal itu ya. Hanya karena mungkin belum tahu di saat mana mau lepas posisi tersebut. Nah, saya mencoba membantu dengan memberikan analisa ini di mana level-level area itu adalah momen yang tepat untuk membuka lookingan. Gitu. Itu skenario-nya ya, Pak Wahyu ya. Semoga dipahami. Saya kembali ke pergerakan. Ya, saat ini memang masih mencoba-coba ya. Melihat pergerakan dari M15 sendiri ya. Itu sudah mencoba untuk crossing ini, perhatikan. Jadi berpotensi dia untuk menuju ke 1826 ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk open buy di sini, saya malah menyarankan kalau mau buy di 1820 ya. Karena kalaupun dia high-nya terbentuk di atas 1830 dan ketika ke bawah dia turun melewati 20, maka 20 sampai 25 itu dinyatakan sebagai area tengah. Area tengah. Jadi buy di B20 masih aman. Sekalipun dia masih ada potensi turun ke bawah, tetap masih aman karena saya melihat potensinya masih akan berbalik ke atas 20-an ya. Jadi masih selamat itu. Saya juga kaget tadi tidak ada rekomendasi buy di 28, ada yang chat ke saya memberitahu kalau dia punya buy, dia udah terlanjur ambil buy di 1828, padahal 1829 adalah break sell-nya untuk rekomendasi pagi. Malah tadi pagi ketika saya dihubungi ya, ada yang chat saya bertanya, aman nggak rekomendasi buy di bawah 25? Saya bilang boleh, itu pagi ya, kejadian pagi. Saya bilang boleh.
Dan memang ada beberapa yang melakukannya, ya. Mereka yang aktif bertanya. Dan ini buktinya ya, dia kembali lagi pada saat dia setelah 29 tadi dilewati ya. Analisa tadi dikirim di jam 8. Kemudian ketika ada di level ini, dia berbalik setelah sampai 28 karena rekomendasi saya 15 sampai 20 pip. Kalau audiensi sekalian yang memang punya nomor chat WA saya atau bisa kontak di grup leader masing-masing ya, bisa bertanya langsung dia lewat grup. Kalau saya baca, saya pasti biasanya langsung menjawab. Saya hanya berani merekomendasikan antara 15 sampai 20 pip ya. Saya tidak akan mengajak main long term, menengah apalagi main panjang ya. Karena tidak semua orang siap dengan tarikan-tarikan, terutama bila mengalami situasi yang tidak menguntungkan ya. Dengan kata lain, posisinya loss. Itu sangat-sangat tidak nyaman. Sebentar lagi Dow Jones buka. Biasanya saya menunggu momen-momen seperti itu untuk nyaman sekali dalam melihat pergerakan di lantai bursa Amerika ya. Dari situ bisa melihat kekuatan dari US dollar. Posisi saya masih di Manado di sini, belum bisa balik Jakarta ya. Tapi saya berharap akan secepatnya untuk bisa kembali. Semoga kondisi dari pandemi ini atau situasi yang sedang berlangsung di Jakarta secepatnya bisa pulih dan bisa menerima penerbangan dari luar Jakarta tanpa dipersulit ya. Karena kondisi untuk balik ke Jakarta dari Manado pun saya juga mengalami kesulitan. Khususnya ketika mau swab PCR, ternyata rata-rata bukan untuk berangkat ya, melainkan hanya untuk cek kesehatan gitu. Jadi saya kadang-kadang kebingungan juga mau cari lab mana yang akan memberi izin dan lab itu terafiliasi atau diakui sehingga tidak akan ditolak saat masuk bandara. Jadi kepada audiensi sekalian yang ingin bepergian dan memang benar-benar harus, carilah lab yang sudah terafiliasi dengan Departemen Kesehatan karena hasilnya diakui di bandara. Ada pertanyaan lagi? Baik. Dari Bu Ola, Pak berarti harga masih ada di rata-rata 1825 ya Pak? Ya. Saya katakan seperti itu akan kalau bahasanya terkonfirmasi akan bolak-balik antara 1825 sampai 1820. Akan mencoba bolak-balik ke situ ya Bu ya. Itu artinya level konsolidasi 50 pip tersebut. Ini juga belum memperlihatkan tanda-tanda mau kemana ya. Meski dari M15 sudah memberi petunjuk naik, namun sebentar lagi Dow Jones Open ya. Jadi saya menyarankan kepada audisi sekalian ya untuk melihat time atau waktu-waktu yang sedang berlangsung ya. Misalkan open market Amerika itu harus diperhatikan ya, karena di saat open market tersebut segala sesuatu itu bisa berubah ya. Dari yang semula diprediksi naik tiba-tiba bisa berubah turun ya. Oke, dari Pak Adi Putra. Oke, Pak Adi, saya tidak bisa memberi secara langsung, tapi Pak Adi harus melewati financial konsultan. Itu sudah merupakan keputusan dari manajemen ya Pak, bahwa Pak Adi akan dapat nomor saya hanya lewat financial konsultannya, sehingga bisa ada komunikasi. Ada juga beberapa yang lain juga memberi hal yang sama, jadi kita bisa berhubungan lewat chat WA ya Pak. Saya tidak bisa
cantumkan di sini karena memang batasannya ada. Kalaupun saya cantumkan di sini, rekamannya bisa dilihat karena live webinar ini bisa disaksikan juga untuk reviewnya ya, melihat kilas baliknya bisa dilihat di Facebook dan channel YouTube kami, Pak. Nah, bisa Bapak bayangin kalau saya cantumkan di sini, sementara ketetapan dari manajemen saya tidak boleh lakukan itu. Saya mohon maaf Pak Adi ya, Pak Adi boleh menghubungi finansial konsultannya Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas pengertiannya. Oke, kita lihat ini sudah ada pergerakan, berarti open Dow Jones indeksnya sudah. Oke, benar ya, ini udah jatuh. Sementara Nasdaq justru berlawanan ya. Nasdaq ini seperti yang sudah saya pernah katakan bahwa di Nasdaq 100 ini di sana berjibaku saham-saham teknologi. Kemudian di S&P di sini banyak ya, ada saham keuangan, saham penerbangan, saham-saham yang tidak tercatat pada Nasdaq dan Dow Jones. Sementara Dow Jones di sini rata-rata paling banyak adalah saham-saham industrial. Dan industri menjadi patokan ya. Indeks Dow Jones ini juga dijadikan acuan beberapa lantai bursa utama dunia. Baik di sini mana itu ada indeks Hang Seng untuk Hong Kong. Kemudian ada Xetra DAX dari Jerman, lalu FTSE dari Inggris. Selanjutnya Shanghai Composite yang ada dari China. Itu mereka pada mengacu dari sana, ya seringkali saya melihat kiblat-kiblatnya. Oke, saya kembali lagi ke pergerakan. Ya, masih tetap dalam level konsolidasi. Memang kalau kita mau buy di sini, area sini, maka ini paling tertahannya di 1825 ini. Untuk para pemain scalping yang hanya mencari fix profitnya 5-10 pip, mereka pasti nyosor ini karena sudah bisa menduga bahwa level akan menyentuh ke 1825. Jadi sekalipun level itu dia bisa melewati 1825, tapi target mereka hanya sampai situ. Jadi itu adalah prinsip. Oleh karenanya saya mengajak audiensi sekalian, bangunlah prinsip untuk bisa menjadi seorang trader yang berhasil. Kalau tidak punya prinsip, itu kekuatan dana berapapun yang Bapak audiensi punya itu nggak akan bisa ini ya. Saya ingat pada waktu lalu, kebetulan orangnya ada ini Pak Adi Putra ya kalau nggak sih ya. Pak Adi pernah menawarkan saya, boleh nggak Pak saya buy kala itu di 1790. Saya mau pasang stop di 1770. Saya pasang target 1730. Karena sesuai Pak Vicky bilang. Saya nggak tahu Pak Adi lakukan itu apa tidak ya minggu lalu itu. Saya lakukan Mas, lakukan. Selamat Pak. Tapi saya ragu kalau Bapak target 1830. Pasti 1810 Bapak kabur. Benar. Nggak apa-apa. Itu dengan kata lain begini. Artinya Pak Adi sudah bisa melihat potensi. Jika potensi itu besar untuk open buy, kenapa tidak? Dengan kata lain, Pak Adi udah mengambil prinsip mau coba main middle dan long ya. Dengan artinya sudah punya prinsip yang kuat dan itu dilakukan, gitu. Dan memang untuk pengambilan keputusannya itu nggak boleh disesali ketika sudah diambil dengan target yang sejauh itu, lakukan, gitu. Karena sudah tahu kalau meleset stopnya ada di mana. Jadi ketika menyentuh stop pun tidak akan menyesal. Kenapa? Sudah ditetapkan. Nah itulah untuk menjadi seorang trader harus punya prinsip seperti itu. Di saat mana saya harus ngalah, di saat mana saya harus nahan tuh posisi. Sudah direncanakan Mas Vicky. Iya, memang benar. Itu tahap step by stepnya orang untuk bisa berhasil dalam industri
transaksi di bidang forex online ini, itu harus seperti itu, Pak Adi. Harus seperti itu. Karena kalau tidak punya prinsip, artinya tidak punya perencanaan apapun, itu gambarannya pasti nggak ada. Hanya duga-duga, hitung kancing, buy sell, nggak bisa begitu. Berapapun dana yang kita siapkan, itu akan menguap semua. Pasti akan menguap, berapapun dananya. Saya nggak percaya ada orang yang punya kekuatan besar, kemudian bisa bertahan sampai 1 atau bahkan sampai 1 tahun. Saya kalau pegang dana 100 juta, itu bisa tahunan, Pak. Bisa tahunan, makanya dari zaman masa ke masa nasabah saya dari dulu banyak. Kenapa? Karena pasti awet. Jadi ketika saya berkomitmen dengan mereka, saya bicara dengan mereka, targetnya begini-begini, ketika disepakati, saya komit dengan itu. Saya komit dengan itu. Jadi kalau dalam 1 bulan misalkan targetnya hanya 5-10%, itu pasti tercapai. Bahkan rata-rata lebih. Kenapa? Karena mereka melihat komitmen yang saya bangun itu benar-benar saya pegang. How to buy, how to sell, dan how to stop-nya. Untuk main pendek ya, dan ketika ada yang meminta saya main menengah dan main panjang dengan nasabah yang sama, itu juga tidak ada masalah. Karena sudah punya prinsip gitu. Dan dia pun saya ngajak untuk ikutan bareng dalam mengontrol. Gitu. Dan rata-rata akhirnya mereka bisa jadi trader sendiri, bahkan sampai sekarang. Mereka bukan cuma klasmen di Indonesia lagi. Karena mereka sekarang sudah jadi pemain luar. Karena mereka punya dana-dana yang besar ya. Jadi menurut saya jika ada yang mengaku dana besar, kemudian masih bermain di Indonesia, saya berpikir itu pemula, bukan kaliber. Kalau dia kaliber, udah bukan level sini dia main. Karena dia bukan main lagi level 1 lot, 2 lot, 3 lot, enggak. Bukan di situ level mereka. Mereka udah menggunakan istilah yang berbeda kalau di luar sana. Kalau masih lot, itu masih pemain kecil, Pak. Kalau masih berbicara 1 lot, 2 lot, 10 lot, 20 lot, itu masih pemain kecil menurut saya. Karena saya pernah bertemu dengan orang yang sekali pasang posisi itu gila-gilaan itu. Dan kalau ludes pun mereka nggak kaget. Kenapa? Yang ludes itu adalah keuntungan yang didapat dari periode sebelumnya. Gitu. Jadi prinsipnya satu, ketika mau transaksi harus siap rugi. Kalau nggak siap rugi, jangan transaksi. Dan transaksi itu jangan hanya menduga-duga, tapi harus mempunyai target pasti. Misalkan, kalau saya buy sekarang, tadi saya sudah katakan ini akan menuju ke 25 ya. Nah, kalau tadi scalping udah masuk, maka di area ini dia langsung kabur. Dia nggak akan nunggu ke 26. Karena saya tadi udah bilang bila 1826 lewati akan lanjut. Dia nggak akan ngambil itu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ini tahanannya 1825 ini. Kemudian acuannya ini 15 menit. Udah cross nih. Jadi saat di sini dia shoot. Itu seperti itu. Itu pemain scalping. Oke, Ibola, ini maaf ya, saya balik ke Ibola. Ini belum bisa dikatakan break ya. Hati-hati ya. Ini namanya baru menyentuh. Karena saya masih pakai time frame 15 menit, ini menyentuh. Kalau time frame 15 menit, opennya di atas 1826, artinya itu sudah breakout. Ya. Artinya itu sudah breakout. Ini belum breakout, ini baru menyentuh namanya. Ini bisa saja akan berbalik ke 1822 nih. Ya, jadi jangan lagi benar. Bisa. Jadi jangan gegabah ya. Memang trading itu kadang-kadang gregetan ya. Tapi disitulah fungsi pengendalian, terutama pengendalian emosi yang harus kita lakukan ya. Jangan pernah mengikuti candle break seperti ini ya. Panjang-panjang seperti ini, jangan ngikuti ketika dia tarik ke atas, kejar dengan baik. Tunggu ada koreksinya dan konfirmasi dari tren lainnya. Baru bisa shoot. Gitu, ya. Kalau nggak ada konfirmasi seperti itu, hanya mengharapkan candle, hati-hati. Hati-hati. Karena trading kita tidak bisa hanya murni mengandalkan satu metode, misalkan pola candle. Harus membutuhkan bantuan-bantuan parameter lainnya juga ya, untuk bisa lebih memastikan validasi dari harga tersebut. Jadi nggak boleh gegabah loh kalau trading.
Kalau tadi ada yang sudah lebih untuk mengambil pola pendek scalping ya, sudah buy di 18.23 ketika tadi saya katakan. Selamat ya, take profitnya 18.25. Memang hanya pendek, tapi paling tidak equity bertambah loh. Nah, sebetulnya pemain scalping itu jangan nganggap remeh. Mereka cuma ngambil pendek. Karena sekali shoot, mereka terkadang 10% dari dana yang mereka jaminkan itu. Jadi misalkan contoh dari 100 juta, maka dia akan shoot satu lot. Kalau dulu saya masih gila-gilanya trading, bisa full margin itu saya hajar. Jadi begitu masuk, di bagian bawah tuh langsung merah lipstick. Tapi pasti profit. Ketemu profit 5-10 pip, saya taking. Dan hasilnya 1 bulan bisa lewat dari 10%. Tapi tidak setiap hari saya lakuin itu. Karena momen-momen seperti itu tidak selalu ada ya, jarang. Kalau dulu saya masih pantengin, bisa 1 hari suntuk di depan laptop. Makanya saya menggunakan laptop paling lama 1 tahun. Karena pasti hancur itu. Terutama motherboardnya angus. Kebakar. Karena kenapa? Selalu online. Tapi hasilnya saya bisa beli berapa laptop. Dari 1 laptop yang rusak itu. Kalau mau kerja, jangan setengah-setengah. Menjadi trader, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi full time, benar-benar harus memahami, pelajari, dan merasakan juga sakitnya ketika diobrak-abrik sama pergerakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Seperti sekarang. Perkiraan para pelaku transaksi setelah melihat data Amerika setengah 8 tadi, harusnya jatuh nih harga. Karena Amerika bagus kan? Dari semalam saya udah bilang ini market anomali. Jadi hati-hati. Ini bukannya jatuh data retail sales-nya dari itu bagus ya, warna hijau. Tapi pada kenyataannya US dollar melemah. Ternyata ketika dilihat pada pergerakan indeks dolarnya jatuh dan ini sekarang dia mau coba naik lagi. Kalau dia naik lagi, maka emas akan jatuh lagi karena dia akan mencoba balik ke area di mana dia jatuh. Berarti dari sini. Apakah dia akan balik ke 92.718 ya? Karena di saat dia jatuh tadi ya, turun lumayan jatuhnya ya. Kurang lebih 70 poin nih. Dan sekarang baru balik sekitar lebih dari 50%, udah berbalik. Nah, itu yang harus kita lihat juga. Jadi jangan sampai berprasangka negatif. Wah, Royal nih yang udah mempermainkan harga. Quotes yang ada ini itu berasal dari pedagang. Ya. Jadi bukan dari PT Royal yang menentukan harga ini. Tapi mekanisme transaksi dengan pedagang dan Royal harus mengikuti panduan tersebut. Dan kontrol pedagang itu dikontrol sama BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Itu. Untuk saat ini apakah bisa untuk scalping Pak? Dari tadi Pak Wahyu saya sudah memberi isyarat untuk buy di 18.23 karena target ke 18.25. Kalau sekarang Bapak Bayu mau incar kemana Pak? Kalau sekarang saya sarankan wait and see, sudah terlambat gitu Pak. Kembali saya katakan, momen jangan sampai terlewatkan. Karena momen belum tentu berulang Pak. Sekarang mau ambil apa? Buy, beresiko. Mau ambil sell, beresiko. Kalau tadi saya begitu pedenya, kenapa lihat ini? Udah kayak gunting membuka ini. Jadi signal kuat untuk naik meski target. Seperti yang saya katakan bahwa target moving 7 dan 19, ini tadi 19, ini 7. Incarannya 9 tambah 7, 26. 26 bahagi 2, 12 poin bersih Pak targetnya. Itu begitu. Nah, 18.23 tadi, 23.50-an ya kalau nggak salah tadi ya, waktu saya rekomendasi itu.
Ada di sini ya. Jadi kalau buy-nya paling ada di 18.23. Kalau dia spreadnya 4.40 tadi, kurang lebih 23.41 ya. Kita lihat high-nya dari berapa? 2655, tapi saya bilang di 25. 25 berarti kurang lebih 16 pip bersih ya. Maaf, 16 pip. Potong charge komisi 5 berarti 11 pip bersih. Dan Pak Wahyu hanya menunggu berapa menit, Pak? Nggak sampai 15 menit loh take profitnya. Tadi Pak Adi juga sudah sempat bilang, oh iya buy ya. Gitu. Nah inilah scalping. Scalping itu tidak akan lama-lama, Pak. Kalau mau shoot. Begitu potensi itu ada dan dia melihat potensinya kuat untuk misalkan mau naik, maka dia langsung hajar. Dia nggak akan menunda. Karena konfirmasinya sudah jelas. Gitu. Langsung dia shoot itu. Itu begitu. Nah, untuk saat ini scalping pun nggak bisa lagi untuk candle yang sekarang. Harus menunggu momen lagi. Ya. Jadi jangan karena emosi, wah, coba tadi saya ikut Pak Vicky. Mungkin sekarang bisa. Jangan seperti itu. Itu nggak boleh, Pak. Jangan sekali-sekali ada. Kalau sudah terlambat, baru harus berpikir itu bukan rezeki kita. Ya. Oke, demikian Pak Wahyu ya. Hati-hati kalau mau jadi seorang scalper. Oke. 18.626 udah terlewati. Berarti harapan 18.30 bisa dong, Pak. Ibu Ola berkali-kali saya katakan, kalau 18.26 artinya dilewati di level sini, yang harus Ibu Ola perhatikan, open candle berikutnya ada di berapa, Bu? Kalau open candle-nya masih di bawah 18.26, artinya harga belum fix untuk naik. Karena ini opennya ada di bawah, di 18.24.95. Nggak bisa dikatakan ini baru tersentuh namanya. Kita lihat di candle kedua ini. Apakah dia masih akan tersentuh kemudian masih open di bawah, itu belum fix. Ya akan fix kalau open candle-nya di atas 18.26 ya. Kalau boleh penjelasan ini tetap diingat biar nanti tahu, oh udah break nih, oh belum break. Gitu. Harus diingat ini penjelasan-penjelasan seperti ini. Jangan salah dalam menilai break. Gitu. Ini bukan break karena dia masih masuk dalam jebakan konsolidasi. Level di bawah 18.25 dan di atas 18.20 adalah level konsolidasi. Oke, ini dari Bivani Majatito. Saya nggak tahu ini Ibu atau Bapak, mohon jangan tersinggung ya bila saya salah ya. Pak, kalau Australian dollar pergerakannya searah dengan XAU enggak, Pak? Di masa lalu menurut saya ketika 2012 dulu ya, saya masih aktif banget itu ya. Searah. Tapi bisa kita lihat apa yang terjadi sekarang. Mari kita lihat 15 menitnya. Searah enggak? Masing-masing sudah bergerak dengan polanya. Kita mau geser ke 30. Nih, lihat apa yang terjadi. Jadi hati-hati, jangan sampai terpancing dengan pernyataan orang-orang yang hanya akan memberi informasi yang menyesatkan ya. Hati-hati. Nih, sama enggak pola candle-nya? Ini dari atas dia turun. Sekarang baru mencoba balik naik. Ini dia sideways tadi. Dia coba naik dan sekarang pada melemah. Jadi tidak sama. Keputusannya jawaban finalnya tidak sama. Kalau dulu ya. Karena saya pernah menjadikan Australian dollar juga sebagai salah satu acuan ya. Selain indeks dolar. Jadi saya dulu trading itu banyak pertimbangan banget gitu. Sampai kadang-kadang ada kawan bilang, pusing gua lihat lu, Fik. Kapan lu entry-nya? Padahal sengaja saya nggak mau dia lihat. Dulu saya pelit ilmu soalnya.
Kalau sekarang saya terbuka. Gitu. Jadi demikian ya, Pak Bivani ya. Jadi jangan terpancing dengan pernyataan-pernyataan yang hanya mau menyesatkan Bapak, akhirnya Bapak jadi bingung ya. Karena dengan kondisi seperti ini bingung, mana kesamaannya ada di mana Pak? Nggak ada loh. Ini dia naik, ini dia turun H4-nya. Untuk chart daily, ini sempat turun, dan kemudian berbalik naik, sementara dia masih terjebak nyungsep di bawah. Belum balik naik loh. Ini udah balik naik. Gitu. Melihat lagi pergerakan D1, coba lihat ini. Ini trennya naik, sementara ini trennya turun, Pak. Ya. Trennya dia turun. Jadi jangan terpancing ya, Pak ya. Ini turunnya juga akan menyentuh ke sini nih. Targetnya. Gitu. Jadi jangan terpancing dengan pernyataan-pernyataan ya atau informasi yang bisa menyesatkan transaksi Bapak sendiri ya. Baik, saya kembali ke Oke, ini dari Ibu Firly. Malam Pak Vicky, apakah tren bisa turun sampai minggu depan? Oke, saya harus lihat hari Senin, Bu. Nggak bisa bicara sekarang nih. Hari Senin jawabannya ya. Seperti di awal minggu saya katakan, tren masih akan coba cari high ya. 18.30 saya penasaran banget ya. Ketika minggu lalu tidak tersentuh, akhirnya minggu lalu tuh hanya tersentuh 18.18. Akhirnya tersentuh sekarang juga ya. Saya nggak bisa katakan di hari Jumat ini ya, harus melihat dulu hari Senin mungkin Bu ya. Jadi kalau boleh hari Senin Ibu ikut ya untuk melihat prediksi saya sepanjang 1 minggu ya. Oke, ini Ibu Ola ya. Untuk Ibu Ola ini mau coba-coba untuk keluar dari zona 1825. Dan kalau open candle berikutnya ada di atas 1826, oke, boleh berharap ya dia ke 1830. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih ya untuk partisipasi dalam tanya jawab. Melihat dari konfirmasi petunjuk dari indikator teknikal, ini memang sepertinya mau coba terus naik ya. Kemungkinan besar seperti yang saya katakan ya, tahanan kuat ini sepertinya di 25 loh. Alot. 1, 2, 3, 4, udah 5 candle, udah lebih dari sejam dia berkutat di situ ya. Nah, itu dalam keadaan seperti ini berarti hati-hati. Hati-hati ya. Jadi untuk Pak Wahyu juga nih yang bertanya mengenai bisa nggak scalp. Oke. Ini perhatikan 40 pip ini ya. Saya tetapkan di sini di 22. Kalau rencananya Pak Wahyu mau buy di sini ya, hati-hati dengan 20 dilewati. Breakout itu, Pak. Ya. Kalau ke atas ini 1826, Bapak boleh sell ya. Tapi hati-hati, open candle berikutnya di atas 1826. Out itu Pak namanya. Breakout itu. Berarti target dia menuju ke 1830. Kalau 1822 dijebol, masih mencoba harap 1820, karena itu adalah level bawahnya ya. Ini kalau mengacu pola candle. Kalau mengacu dari bantuan teknikal, maka di level ini aman buy-nya. 1821. Karena untuk pola scalping, 1W-nya 50 pip minimal. Dan kebetulan ini sudah tercipta 1W-nya, Pak.
Untuk Pak Wahyu yang bertanya mengenai strategi scalping ya. Jadi di 1821 Pak Wahyu bisa buy, di 1826 bisa sell. Asumsi open candle-nya antara dua, cut loss atau buru-buru locking. Gitu ya. Begitu juga dengan di bawah, kalau udah terlanjur buy, ketemu di bawah 1820, kalau bukan cut loss, locking. Artinya pola sideways-nya ternyata sudah selesai. Tapi kalau masih berlanjut akan terjebak di 50 pip ini Pak, bolak-balik. Kenapa saya katakan itu? Salah satu faktornya juga malam ini data tidak seramai sebelumnya. Ini masih data jam 9, tinggal apa? Tinggal prelim you om kan, semarkan sentimen, tinggal ini. Di bawah business inventory tidak terlalu signifikan ya pergerakannya karena sudah terjadi pada periode sebelumnya. Jam 3 subuh juga take long purchase ini untuk pembelian ini ya, menarik dana pembelian saham. Bagus buat Amerika bila datanya hijau, maka artinya bad untuk mata uangnya, bagusnya untuk bursanya. Di waktu saya aktif, lalu ini warna merah dan selalu nongolnya bukan di jam 3 pagi, bukan juga di hari Sabtu. Tapi sekarang mereka ngambilnya ini munculnya di subuh ya. Ini take long purchase ini. Ini tindakan dari investor yang membeli saham. Jadi kalau sahamnya bagus, berarti mata uangnya jelek. Itu ya. Oke, saya kembali lagi. Masih warawiri pada level konsolidasi ya. Ini kalau keadaannya seperti ini terus, bisa jadi sampai close market ini, kecuali hati-hati di jam 12 pada saat England tutup ya, Eropa. Untuk Euro setengah 12 malam, dan untuk Inggris jam 12 malam ya. Karena ada terjadi perbedaan selisih waktu antara close market London dan market Frankfurt Jerman ya. Jangan lupa sebentar jam 10 malam masih akan ada analisa malam ya. Semalam saya tidak bikin, saya mohon maaf ya. Saya memang kondisi lagi nggak fit ya. Habis minum obat saya ketiduran dan saya bangun sudah lewat jam 11 malam ya. Saya bangun hampir jam 12 malam waktu Manado. Saya kaget, aduh saya belum bikin analisa malam ya. Saya mohon maaf karena banyak akhirnya saya baca chat juga. WA saya banyak yang masuk mempertanyakan analisa malam ya. Dan saya sudah memberi info ke mereka. Kalau kondisi saya lagi kena flu, tapi sekarang udah sangat membaik ya. Udah ke dokter. Di Manado sini pancaroba soalnya. Sebentar-sebentar panasnya terik, sebentar ini dari siang tadi seharian hujan sampai sekarang belum reda-reda juga ya. Udah ada banjir nih di mana-mana. Oke, ini dari Ibu Krisela. Pak mau nanya, kalau mau buy limit 18.06, apakah aman sampai Senin minggu depan? Oke. Jangan lupa kebiasaan Senin itu turun ya. Kebiasaan Senin itu turun. Senin kemarin, yang barusan, ya 1, 2, 3, 4, 5 itu turun terus naik ya. Nah seharusnya kebiasaan Jumat itu harusnya naik, tapi tadi turun kemudian sekarang mau coba naik. Tapi kalau sampai candlenya mirip, berarti saya tidak bisa pastikan minggu depan ini Senin itu turun apa tidak gitu ya.
Kecuali ini dia berubah, bukan candle turun. Ini kalau yang hitam candle turun maksudnya ya. Dia berubah jadi putih kosong seperti ini, paling tidak dia ke atas, maka saya boleh menduga-duga bahwa 80% hari Senin minggu depan tren turun. Tapi cuma hari Seninnya. Cuma hari Seninnya ya. Karena saya melihat opennya ini sudah melewati moving 200. Moving 200 ini digunakan untuk pergerakan selama 6 bulan. Bila dia melewati ke atas, maka cukup lama pergerakannya. Akan bergerak ke atas lama. Jadi bukan sebentaran. Dan dia akan kembali sampai berapa hari. Ini contoh dia lewat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hari ke 22 transaksi baru dia berbalik. Berarti berapa bulan? Berapa lama tuh? 1 bulan ya. Nah sekarang dia turun lagi nih. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dia open di sini. Tapi ternyata dia balik lagi. Jadi dia membutuhkan 1 bulan juga transaksi untuk dia menyentuh lagi. Nah, apakah dia akan mencoba ke atas? Menurut saya hati-hati dia coba balik ke atas. Nih, lihat dari waktu ke waktu. Pada saat break-break dia melewati seperti itu. Di sini dia sempat terombang-ambing ya. Tapi pada akhirnya jatuh juga ya ini. Dan kemudian kita lihat lagi di sini juga sempat ketika orang berharap turun tiba-tiba dia berbalik, apa yang terjadi? Butuh waktu lama dia untuk kembali. Karena lihat model dari trennya sedang menanjak. Nah, kalau sekarang trennya mulai menurun. Oke. Tidak apa-apa berpikir dia akan menurun, tapi saya masih melihat masih ada level psikologis untuk menuju minggu depan 1845. Saya masih melihat level psikologis itu ya. Sebelum dia bergerak kemana, level itu akan mencoba dites dulu. Kalau dalam bulan Juli ini tidak berlanjut ke level 1863, kemungkinan besar 1750 akan dites lagi. Kalau tidak ada level 1863 sepanjang bulan Juli ini ya. Jadi hati-hati. Sebetulnya ini pertengahan tahun masih masuk minggu kuartal ketiga ya, pertengahan tahun. Karena kuartal ketiga ini akan berakhir sampai September ya. Ini sebetulnya masa yang di mana orang tidak akan nahan lama posisi ya. Orang justru akan nahan posisi justru di kuartal keempat. Kuartal keempat itu biasa mereka akan buy dari situ. Karena akan berlanjut sampai tahun depan. Yang sering dikenal mereka menyebutnya sebagai Januari Effect. Dan Januari Effect itu tahun 2021 ini gara-gara pandemi ya itu tidak terjadi, malah harga Subway ya di awal tahun itu biasanya akan ada pergerakan lebih dari 500 pip. Tapi pada awal tahun itu justru tidak ada pergerakan yang panjang ya. Jadi demikian ya Ibu ya, hati-hati. Saya belum melihat hari Senin apakah minggu depan tren turun atau naik ya. Saya masih cenderung melihat masih akan ada menyentuh level 1845. Artinya, saya katakan ada level atas, bukan berarti tren naik ya. Bukan berarti tren naik. Bisa saja dia hanya membentuk seperti ini candlenya ya. 1 kali ke atas dan kemudian berbalik. Kalau bilang tren naik seperti ini. Dia bubukanya. Tapi kalau dia cuma 1 kali menyentuh kemudian berbalik lagi, ya itu nggak bisa dibilang tren naik ya. Malah menciptakan satu sentimen. Nah, saya melihat masih akan ada sentimen menuju 1845. Oke, demikian ya penjelasan saya.
Waduh, ini sebetulnya masih ingin sekali kita ngobrol-ngobrol, tapi apa daya, jam sekarang sudah menunjukkan jam 9:06. Oke, jadi gini, saya mau kasih penawaran ke audiensi ya. Waktu lalu kita mulainya pas jam 8 tepat ya, kemudian kita bergeser ke 10 menit, jam 8:10. Jadi saya mau tanya balik, bagaimana kalau hari Senin minggu depan kita mulai pas jam 8? Agar waktu pembahasannya lebih baik lagi, karena kita memang harusnya jam 9 harus sudah selesai. Ya mungkin kita bisa selesai di jam 9:10 mungkin ya. Gimana? Boleh ya? Oke, ini udah ada tiga orang yang mengatakan setuju dengan jam 8 ya. Oke, ini dari Pak Bivani juga. Maaf, ini Bapak Pak Ibu, tolong Bu tolong ini dijawab. Ini Bapak sama Ibu nih. Bivani Margito. Halo? Gak apa-apa diaktifkan mikrofonnya. Biar nanti saya jangan gagu. Ini nama Bivani bingung ya. Wanita atau pria ya? Saya laki, Pak. Oh, oke. Mohon maaf Pak, jangan tersinggung ya. Berarti Nggak apa-apa. Bapak Bivani ya. Soalnya Iya. namanya ini agak unik ya. Iya, Bisa Pak. Wanita, bisa pria. Ternyata pria ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita mulai jam 8 teng ya. Biar tidak ada undur-undur lagi ya. Oke, jadi hari Senin kita mulai jam 8. Boleh undang kawan-kawan yang lain. Di sini kita membahas ya. Dan satu yang harus diketahui ataupun dimaklumi oleh para audiensi sekalian, saya tidak merasa paling hebat dari siapapun ya. Saya cuma membagi pengalaman apa yang pernah saya lewati dari masa ke masa. Saya melewati proses pembentukan yang nggak mengenakan ya. Tapi karena memang keputusan yang saya ambil kala itu untuk menjadi full trader ya, dari tahun 2002 akhir, meski ada penawaran pekerjaan di bidang yang lain, tapi karena saya menikmati menjadi seorang trader sampai akhirnya saya menjalani itu. Jadi sejak 2002 ya, saya menemukan banyak metode-metode sendiri yang saya kembangin. Meski ada yang minta saya, dulu manajemen pernah minta saya bikin buku ya, cuma saya pikir sudahlah, banyak sekali metode-metode yang sebetulnya saya kembangin berdasarkan dari sudah ada temuannya lebih dulu. Jadi buat apa gitu ya? Saya bikin buku gitu. Jadi saya hanya membagi dengan cara saat ada permintaan dari manajemen untuk bikin edukasi ya lewat live webinar ini, saya menyanggupi karena memang kenapa saya balik lagi menjadi mentor begini ketika saya melihat banyak rekan-rekan ya seprofesi atau yang bekas profesi saya dulu itu seringkali mendapat pengetahuan yang menyesatkan dari mereka-mereka yang merasa diri udah hebat, merasa diri bisa ya. Itu yang membuat kenapa saya kembali lagi ke bidang ini. Setelah sebelumnya saya sudah ngambil keputusan untuk istirahat ya. Saya udah kalah cepat mungkin ya, merasa diri seperti itu. Karena umur saya juga bukan muda lagi ya. Saya tidak secepat Anda yang masih muda, yang semangat belajarnya sebetulnya karena sekarang gampang banget belajar. Banyak tutorial. Kemudian mudah dalam mengakses grafik. Zaman saya dulu, ketika masih telequote atau winquote, mana bisa kita nenteng grafik kemana-mana. Selain hanya duduk di kantor dan itu makainya secara bergantian. Kalau sekarang, MetaTrader bisa di-download di mana-mana dengan berbagai media lagi. Jadi menurut saya, era sekarang, kalian yang datang belakangan dari saya, harusnya lebih cepat maju dari saya. Gitu. Oke, akhir kata ya. Terima kasih atas partisipasinya sudah hadir. Oke, ini terakhir bahwa tekanan jual masih akan mencoba ke low ya. Jadi Pak Wahyu gagal. Pola scalping gagal. Karena dia jebol 20 ya. Jangan diikutin itu pola itu. Itu udah gagal. Makanya saya bilang sudah terlambat karena sudah berapa candle tadi ya.
Kalau sudah dilakukan, oke, boleh di locking, kemudian pasang TP di bawah 18.15, di mana itu merupakan area buy. Di antara 18.15 dan 18.10, berarti antara 12.13 pasang TP-nya ya. Karena dia masih akan mencoba berbalik lagi menuju ke 20 lagi. Dan untuk Ibu Ola bisa dilihat sendiri, 18.26 gagal ditembus, ya, gagal di break, maka dia berbalik lagi menuju ke support 18.20. Gitu. Oke, akhir kata ya. Terima kasih sudah bagi yang baru pertama kali bergabung dengan live webinar kami. Kami mengundang lagi pada hari Senin dengan tepat jam 8 kami akan mulai. Dan boleh mengundang kawan-kawan yang lain, terutama yang ingin mengenal dan belajar bertransaksi untuk mempermudah transaksi di kemudian hari. Ini gratis, tidak dipungut bayaran 1 peser pun. Pada akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Makasih Mas Vicky. Sama-sama Pak Adi. Pak Adi jangan lupa hubungi financial konsultannya untuk dapat nomor saya ya. Udah dapat. Nanti kita komunikasi. Yang pasti malam ini ada ya. Siap Pak. Analisa malam ada ya. Boleh Pak, boleh Pak ya. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Ya, makasih Pak Vicky. Sama-sama Ibu Rahma. Makasih Pak Vicky. Sama-sama semua ya.